Selesai ngebaca Al-Fatihah, waladhdallin, makmum yang tadinya cuma 6, tiba-tiba yang ngaminin kayak satu lapangan, sealas lali jiwo, rame udah kayak sholat id. Sontak mereka semua merinding di situ. Dan imamnya yang tadi bacaannya lambat, enak, kini jadi gemeteran. Ya gimana enggak, suara jamaah segitu banyaknya tapi goib semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Setia Misteri. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian yang menonton video ini diberikan kesehatan, dimurahkan rizki, dan tentunya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Jadi guys, di video kali ini kembali kita mendapat sebuah pengalaman pendakian dari seseorang yang bernama Mas Fahmi dari Kota Malang, Jawa Timur. Jadi Mas Fahmi ini mendaki ke Gunung Arjuno yang ada di Jawa Timur, tepatnya di daerah Pasuruan bersama 6 orang temannya tahun 2005 lalu. Di mana di pendakiannya itu mereka sempat terjebak dan gak bisa keluar dari hutan alas lali jiwo. Jadi mereka ini muter-muter aja di situ. Sampai karena saking capeknya, akhirnya mereka mutusin buat ngebuka tenda dan istirahat di tempat itu. Dan ternyata pas mereka lagi ngediriin sholat berjamaah di tempat itu, sungguh di luar dugaan guys. Ternyata rame banget sama jamaah yang ikut mereka sholat. Namun sebelum masuk lebih jauh, buat kalian nih yang belum subscribe, yuk langsung aja subscribe sekarang juga, biar gak ketinggalan kisah-kisah lainnya yang tentunya banyak pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah-kisah tersebut. Nah, kalau udah siap, yuk langsung saja kita simak kisah lengkapnya. Jadi, di tahun 2005 lalu, Fahmi, seorang pendaki asal Malang, mendaki ke Gunung Arjuno bersama teman-temannya yang berjumlah 6 orang. Nah, sebelumnya Fahmi sama rombongannya ini baru saja turun dari Gunung Argopuro, Gunung Raung, sama Gunung Semeru. Dan disinilah awal mula penyebab petakannya guys. Karena ngelihat ketinggian Gunung Arjuno ini bisa dibilang ya di bawah gunung yang sebelumnya mereka daki lah. Jadi dalam hati mereka dan pikiran mereka itu, Arjuno ini bisalah pasti. Orang Argopuro, Semeru, Gunung Raung yang terkenal ekstrim aja bisa kan gitu. Masa cuma Arjuno aja nggak bisa gitu kan. Nah, singkat cerita, berangkatlah mereka nih bertuju menuju base camp Gunung Arjuno lewat jalur pet bocor atau tretes. Dan sekitar jam 11 siang tibalah mereka di base camp. Lalu setelah lapor dan registrasi, berdoalah mereka biar diberikan keselamatan, kelancaran sampai kembali lagi turun. Lalu lanjutlah mereka jalan menuju ke pos 1, pos pet bocor. Nah, setelah jalan beberapa lama, tibalah mereka di pos 1. Dan di sini masing-masing dari mereka ngelihat jam tuh. Pas mereka udah ngelihat jam, kaget semuanya. Loh, kok udah jam 1 gitu kan? Berarti perjalanan mereka dari base camp sampai pos pet bocor ini makan waktu 1 jam. Padahal biasanya itu cuma ditempuh dalam waktu 30 menit. Tapi ya udahlah, mereka nggak pikirin tuh. Mungkin karena capek atau kebanyakan bercanda waktu di jalan tadi kan. Jadi agak lama nyampenya gitu. Akhirnya lanjutlah mereka jalan lagi sampai tiba di tanjakan menuju ke pos pondokan. Nah, di sini nih, baru saja mereka mau ngelewatin itu tanjakan, tiba-tiba mereka diteriakin sama seorang pertapa dari atas tanjakan dan menyuruh mereka untuk pergi dan mundur. Nah, kayak ginilah kira-kira. Jangan nerusin perjalanan.
Akhirnya leader mereka mutusin buat ngikutin saran dari pertapa tadi dan langsung mundur lagi terus ngebuka tenda di lokasi yang landai nggak jauh dari tanjakan tadi. Pas lagi sibuk-sibuknya ngediriin tenda, tiba-tiba terdengar suara benda besar mirip pohon tumbang jatuh di tanjakan tadi. Sontak mereka semua kaget. Astagfirullahalazim gitu kan. Untung kita nggak nerusin perjalanan tadi. Ternyata itu maksud dari pertapa tadi buat nyuruh mereka mundur. Nah, balik lagi nih. Setelah tenda berdiri, salah satu teman mereka yang bernama Sumar itu pamit buat kencing. Cuman gak berselang lama, tiba-tiba si Sumar ini teriak kesakitan. Sontak mereka semua langsung tuh nyamperin si Sumar. Dan ternyata itu tangannya si Sumar lagi megangin anggrek hutan yang nempel di pohon pakis. Tapi kok kenapa dia teriak gitu kan? Akhirnya teman-teman yang lain ngebantuin tuh biar dia bisa lepas dari bunga anggrek hutan tadi. Ternyata guys, menurut si Sumar, itu yang sebelumnya bunga anggrek hutan cakep pengen dia petik tuh. Tapi ternyata baru saja mau dipotek itu anggrek, dia berubah jadi ular berkepala monyet dan langsung tuh gigit tangannya Sumar. Sumar kaget, kesakitan, sontak dia langsung teriak kan, sampai teman-temannya tadi datang tuh. Nah, ditolonginlah tuh si Sumar tadi biar tangannya cepat lepas. Ternyata guys, memang ada bekas gigitan taring di tangan kanannya Sumar tadi. Akhirnya setelah lepas, mereka kembali lagi nih ke tenda untuk istirahat. Dan alhamdulillah di malam itu sampai esok paginya semuanya aman dan gak terjadi gangguan-gangguan lagi. Dan singkat cerita, setelah keesokan paginya sekitar jam 6 lanjutlah mereka jalan menuju ke pos pondokan. Dan ternyata benar guys, pas paginya mereka mau ngelewatin itu tanjakan, ada sebatang pohon besar yang tumbang dan posisi tumbangnya itu bukannya melintang gitu guys, tapi memanjang nutupin sepanjang jalur itu. Artinya kalau kemarin mereka maksa buat nerusin perjalanan, mungkin ceritanya beda lagi. Bisa-bisa mereka semua udah nggak ketolong guys. Nah, akhirnya sekitar jam setengah 8 pagi tibalah mereka di pos pondokan. Dan di pos pondokan ini mereka istirahat sebentar dan teman mereka yang bernama Gusmu sama Sumar yang tadi tangannya digigit itu ditugasin buat ngambil air dari sumber mata air yang ada di dekat pondokan tadi. Dan di sini nih guys, bakal terjadi keganjilan sama salah satu teman mereka. Jadi pas udah nyampe di itu sumber mata air, si Gusmu ini pamit sama si Sumar buat kencing kata dia. Diiyainlah tuh sama si Sumar kan. Terus namanya orang kencing kan pastilah cuma sebentar, nggak lama kan. Lalu datang lagi tuh dia si Gusmu tadi dari arah semak-semak dan langsung ngebawa air. Lalu lanjut lagi nih pergi ke rombongan mereka yang ada di pondokan tadi. Dan di situ belum kelihatan nih adanya keganjilan sama si Gusmu ini. Nah, pas udah pada ngumpul tuh, lanjut lagi mereka jalan menuju ke Lembah Kidang. Di situ mereka ngelewatin hutan lebat dan lagi-lagi nih mereka ngalamin kejadian di luar logika. Entah gimana waktu mau keluar dari itu hutan dari jam 11 siang sampai jam 5 sore mereka muter-muter aja di situ, nggak bisa keluar. Padahal udah dipasangin tuh petunjuk jalan di sepanjang jalur yang mereka lewatin. Mulai dari pakai lonceng kecil warna-warni sampai mereka taruhin tuh pita-pita warna-warni di sepanjang jalan biar nggak balik lagi ke tempat itu. Tapi tetap aja ketemu lagi sama tanda yang mereka pasang tadi. Akhirnya lama-kelamaan mereka ini udah mulai capek juga tuh. Udah mulai bosan kan, udah mulai pasrah lah. Dan mereka udah sadar kalau kali ini mereka udah terjebak di hutan alas Lalijiwo. Akhirnya mereka berhenti dan berdoalah di situ. Dan alhamdulillah setelah berdoa, pas menjelang maghrib mereka keluar dari hutan alas Lalijiwo
dan tiba di Lembah Kidang. Nah, karena waktu itu udah masuk waktu maghrib, mereka pun mutusin buat istirahat dan melaksanakan sholat maghrib di Lembah Kidang ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan disinilah guys, sebelum sholat ini, Mas Fahmi ini ingat nih sama pesan dari gurunya. Jadi kata gurunya itu, kalau kamu lagi ada di alam bebas, di pantai atau di hutan atau di manalah, dan ingin sholat berjamaah, agar melakukan azan sama iqomat dulu. Karena siapa tahu ada makhluk dari bangsa lain yang belum pernah sholat berjamaah dan pengennya sholatnya diimamin sama bangsa manusia. Karena level dan derajat manusia itu kan memang lebih tinggi dari mereka gitu kan. Dan singkat cerita, azanlah tuh mereka di situ. Lalu lanjut iqomat, terus mulailah takbir dan sholat berjamaah. Dan waktu itu mereka ini diimami oleh salah satu teman mereka yang bernama Udin. Karena memang Udin ini ya bacaannya bisa dikatakan paling bagus lah gitu kan. Nah, selesai membaca surat Al-Fatihah, waladdallin amin, itu yang tadinya sholat cuma berenam, pas ngucapin amin serasa satu lapangan penuh. Jadi kayak lagi sholat id gitu. Dan di situ mereka merinding semua. Dan si Udin yang lagi ngimamin, yang tadi bacaannya slow, lambat, enak didengar, karena dia udah ngedengar banyak yang ngaminin di belakang dia, kini bacaannya mulai dipercepat, mulai gemeteran, entah karena kaget, apa takut gitu kan. Nah, itu pun juga nggak cuma di rakaat pertama aja guys. Di rakaat kedua pun juga sama. Amin, rame banget. Sampai akhirnya sholat pun selesai. Mereka cuma bisa main pandang-pandangan di situ, ke kiri, ke kanan. Jamaah segitu banyaknya, tapi nggak kelihatan semua guys. Nah, akhirnya selesai sholat, zikir, dan mulailah di situ mereka mengevaluasi apa sebenarnya yang udah terjadi selama di pendakian tadi. Ada apa gitu? Ada salah apa? Kok bisa pendakian mereka kayak gini gitu kan? Akhirnya Mas Fahmi ini ngomong di situ. Mohon maaf sebelumnya. Mungkin tadi di awal pendakian dalam hati saya ini udah ngeremehin Gunung Arjuna ini. Karena sebelumnya kan kita udah berhasil naik ke Semeru, ke Argopuro, yang ketinggian dan jarak tempuhnya itu lebih dari Gunung Arjuna ini. Dan ternyata guys, bukan cuman Mas Fahmi aja yang berpikiran begitu. Semua teman pendakiannya pun berpikiran sama kayak gitu. Akhirnya mereka sama-sama istighfar dan ngomonglah di situ. Mohon maaf katanya. Siapapun kalian yang menjadi penjaga hutan ini, kami minta maaf atas kesombongan kami. Nah, selesai minta maaf gitu, mereka siap-siap nih buat ngelanjutin perjalanan menuju ke sumber mata air yang ada di Lembah Kidang itu. Dan sekitar jam 9 malam, tibalah mereka di mata air dan mendirikan tenda di tempat itu. Dan alhamdulillah, malam itu sampai besok paginya aman, nggak ada lagi gangguan yang mereka alami. Nah, selesai sholat subuh, lanjut lagi nih mereka jalan menuju ke puncak. Dan sekitar jam 11 siang, tibalah mereka di puncak Ogal Agil Gunung Arjuna. Dan setelah puas foto-foto di puncak, lanjut lagi nih mereka turun ke camp yang ada di Lembah Kidang tadi. Dan setelah beres-beres, sekitar jam 3 sore, lanjut lagi tuh turun menuju ke pos pondokan. Dan tiba di pos pondokan sekitar jam 4 sore. Nah, sesampainya di pos pondokan ini, tiba-tiba salah satu teman mereka yang bernama Gus Muh tadi udah berdiri tuh di depan pondokan sambil marah-marah sama rombongan dia. Dan disinilah guys terjawab siapa sebenarnya yang udah bareng sama mereka sejak kemarin. Jadi kata Gus Muh ini, kalian gimana sih? Saya disuruh ngambil air terus ditinggalin gitu aja.
Mana semalaman tidurnya sendirian lagi nunggu kalian di pondokan ini. Sontak yang lain kaget dong. Loh, gimana ceritanya nih? Akhirnya karena ngerasa ada yang ganjil, Mas Fahmi ini langsung ngajakin Gus Muh buat masuk ke dalam pondokan. Di sini nih ceritalah Mas Fahmi ini. Dia ngajakin Gus Muh itu buat masuk ke dalam pondokan, itu bukan buat nenangin dia sebenarnya. Karena dia juga bingung. Ini Gus Muh yang ada di belakang dia tadi itu siapa sebenarnya kan? Nah, akhirnya ceritalah tuh di situ. Ternyata dia pamit buat buang air besar, bukan kencing. Jadi sebenarnya dia belum balik waktu itu, belum selesai BAB-nya. Dan Gus Muh yang datang nyamperin si Sumar itu dan ngebawain air sampai ke tenda, terus ngikut sampai ke puncak, balik lagi ke pondokan, bukan Gus Muh teman mereka yang asli ternyata guys. Kok bisa begitu ya? Nah, udahlah tuh. Karena udah masuk waktu maghrib, istirahatlah tuh mereka di pondokan sampai besok paginya. Dan pas udah pagi nih, teman mereka yang bernama Gus Muh tadi sama si Bius pergi lagi tuh buat ngambil air di sumber mata air, buat persediaan mereka turun nanti. Cuman nih guys, entah gimana, setiba di sumber mata air, si Bius ini pamit ke Gus Muh dan melipir ke semak-semak. Ya dikira Gus Muh, oh mungkin dia mau buang air besar juga gitu kan. Ditungguin lah sama Gus Muh. Karena takut kejadian kayak dia kemarin gitu kan. Nah setelah beberapa lama ditungguin, balik lagi tuh si Bius tadi dari semak-semak sambil senyum-senyum ke Gus Muh. Ditanyalah sama Gus Muh, kenapa lu datang-datang senyum-senyum begitu? Gak ada apa-apa, jawab si Bius gitu kan. Nah udahlah. Lalu baliklah lagi mereka ke pondokan sambil ngebawa air. Sekitar jam 9 pagi, mereka udah siap-siap nih buat bergerak turun menuju ke base camp. Nah, disinilah nih guys, puncak dari semua petaka yang gak bakalan mereka lupain seumur hidup. Jadi guys, baru saja mereka keluar dari pondokan, itu di sekeliling pondok tempat mereka istirahat tadi, udah dijagain sama makhluk dengan berbagai bentuk. Mulai dari ular kepala monyet yang kemarin gigit si Sumar, kemudian sosok pocong, kuntilanak, kakek-kakek dengan wajah yang udah hancur, dan pandangan mereka itu kayak marah ke rombongannya Fahmi. Nah, Fahmi sama teman-temannya bingung dong di situ. Ini ada apa lagi gitu kan? Kita udah minta maaf kemarin, udah ngakuin kesalahan kita, kok masih diteror juga gitu. Akhirnya salah satu teman mereka, si Udin, nyoba nih keluar pondok. Dan ternyata reaksi dari makhluk itu biasa aja gitu. Malah ngebukain jalan nih buat si Udin beberapa meter. Begitu juga teman-teman yang lain. Sampai mereka semua udah berkumpul di depan pondokan buat persiapan turun. Cuman tinggal si Bius nih, kok dia nggak keluar-keluar gitu, di dalam aja dalam pondokan. Dipanggillah sama Fahmi. Bi, ayo kita berangkat turun. Pas udah dipanggil beberapa kali, akhirnya keluar juga tuh dia. Tapi baru saja melongoin kepalanya tuh di pintu pondokan, itu sosok-sosok di sekeliling mereka langsung bereaksi, kayak mau menyerang si Bius ini. Sontak si Bius lari lagi masuk ke dalam dan diem aja kayak orang ketakutan sambil keringat dingin gemeteran tuh di situ dia. Nah ternyata sosok-sosok tadi itu ngincer si Bius. Lalu disamperin lah sama Fahmi ke dalam pondokan tadi dan ditanya di situ, Bi, memang lu udah ngelakuin apaan di sini sampai mereka marah kayak begitu sama lu? Dan awalnya si Bius ini nggak ngaku. Gue nggak ngelakuin apa-apa kok. Tapi terus didesak sama Fahmi kan. Nggak mungkin lu nggak ngelakuin apa-apa. Pasti ada sesuatu yang lu lakuin di sini sampai makhluk sebanyak itu ngumpul buat nungguin lu. Akhirnya karena terus didesak, Bius pun ngaku di situ. Iya maaf kata dia. Tadi waktu lagi ngambil air, gue hilaf kata dia. Gue pamit ke semak-semak, terus dia meracap di situ, alias
Nah, ngedengar itu, si Fahmi langsung istighfar. Astagfirullahalazim, kaget dia di situ. Sontak keluar semua kata-kata mutiara dan miso-miso lah Mas Fahmi di situ. Terus, kamu mandi wajib nggak? Enggak, kata dia. Astagfirullahalazim. Akhirnya, ngedengar pengakuan si Bius tadi, Fahmi mencoba minta maaf sama sosok-sosok itu. Saya minta maaf, katanya. Kalau memang teman saya udah bikin kalian marah, saya janji teman saya ini nggak bakalan berbuat gitu lagi. Dan dia nggak bakalan balik lagi ke gunung ini. Tapi ternyata guys, meskipun si Fahmi udah minta maaf sama itu makhluk-makhluk tadi, justru bukannya mereka menerima permintaan maaf Fahmi, malah tambah marah mereka di situ dan nunjukin sikap buat menyerang. Akhirnya Fahmi dan rombongannya mutusin buat ngebagi tim. Jadi 2 orang turun ke base camp buat minta bantuan dan 4 orangnya lagi termasuk Fahmi nemenin Bius yang lagi diincer sama sosok-sosok itu. Dan singkat cerita, pas lagi nungguin bantuan datang dari bawah, tiba-tiba hujan turun deras banget, gak berhenti-berhenti sampai tengah malam. Dan saking derasnya itu hujan, baju sama semua perlengkapan yang mereka bawa basah semua. Dan itu sosok-sosok yang ngincer si Bius masih terus ngejagain di luar. Sampai sekitar jam 10 malam, tiba-tiba si Bius yang tadi posisinya lagi meringkuk megangin kedua lututnya, tiba-tiba kayak orang kejang. Dan tangannya tiba-tiba nyekek lehernya sendiri gitu, sampai nggak bisa napas. Nah, ngelihat itu, sontak teman-teman yang lain pun berusaha ngelepasin pegangan tangannya tadi. Tapi nggak bisa guys, karena saking kuatnya pegangan dia. Jadi kayak bukan tenaganya dia gitu. Sampai beberapa saat kemudian, tangannya dia tadi lepas sendiri dan badannya langsung terkulai lemas. Dan ternyata guys, setelah diperiksa sama si Udin, napas sama denyut nadi di lehernya Bius hilang semua. Dan Bius menghembuskan napas terakhir di pondokan itu. Innalillahi. Dan bingunglah tuh Fahmi sama teman-temannya. Gimana ini kan, kok pendakiannya sampai kayak gini gitu kan. Akhirnya sekitar jam 2 malam datanglah bantuan ranger sama SARS dari bawah buat nolongin mereka dan langsung mengevakuasi jasadnya Bius pakai kantong jenazah sampai ke base camp. Ternyata berita tentang mereka udah kesebar dan udah rame orang-orang yang pengen ngelihat kondisi mereka saat itu. Akhirnya jasadnya Bius tetap di base camp, sementara Fahmi sama teman-teman lainnya dibawa ke rumah sesepuh kampung itu. Nah, setelah ngobrol-ngobrol, ternyata menurut sesepuh kampung itu, memang Gunung Arjuna ini masih kental dengan hal-hal mistisnya dan termasuk gunung para pertapa. Jadi masih terjagalah kesuciannya gitu. Kalaupun ada orang-orang yang mencoba ngerusaknya, ya bakal kayak gitu jadinya. Atau kalaupun misalnya teman sampean, kata dia, bisa turun dengan selamat, mungkin kondisinya nggak kayak sebelumnya. Jadi bisa dibilang kayak orang kurang waras lah gitu. Akhirnya setelah mereka istirahat dan jasad Bius tadi udah dibersihin, mereka diantar sama petugas sana menuju ke rumahnya Bius buat ngejelasin sama orang tuanya apa sebenarnya yang udah terjadi. Lalu kemudian barulah mereka pamit pulang ke rumah masing-masing. Oke guys, itu tadi kisah pendakiannya Mas Fahmi di Gunung Arjuna tahun 2005 lalu. Banyak banget nih pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah tadi. Dan mudah-mudahan semua itu bisa menjadi pengingat bagi kita agar selalu menjaga kelestarian alam dengan tidak merusak dan selalu menjaga perilaku dimanapun kita berada gitu guys. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menyimak. Kalaupun kalian memang suka dengan video ini, silahkan tekan tombol like. Saya Setia undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.